Pagi Bu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan pengenjali. Kami selamat digunalatai saran sewujud karene malaipan. Om Swastiastu. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yang dahulu kita berdoa untuk mengikuti doa kita. Mari kita berdoa untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Ida Sang Hyang Widiwasa, Rani Natala Langit, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan limpah karunia Tuhan, sehingga pada pagi ini kami bisa berkumpul di ruangan ini melaksanakan proses pembelajaran. Kiranya Tuhan Rani Natala Langit selalu menyertai kami. Berilah kecerdasan dan kepintaran agar kami mampu menerima materi ini dengan baik. Ya Tuhan, kami tutup doa ini dengan mengucap Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi. Anak-anak yang hebat, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu absenkan dulu ya. Hari ini semua hadir ya? Hadir semua ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengingatkan kembali kalian dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Materi yang kita pelajari minggu lalu Tentang pengertian yatnya dan bagian-bagian dari pancayatna. Iya, bagus. Tentang pengertian dari yatnya dan bagian dari pancayatna. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup, Ibu akan bagikan soal pretest untuk kalian. Sejauh mana kalian tahu tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Ini ada soal, silakan kalian jawab soal yang Ibu bagi ini. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab ini ya. 1. Silakan dijawab dulu. Ada yang sudah selesai? Semua sudah selesai? Sudah Bu. Iya, silakan dikumpul. Untuk Anak-anak yang hebat, tadi kalian sudah Ibu kasih pretest. Selanjutnya kita membahas sama-sama materi tentang Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Materi kita hari ini, coba kalian perhatikan. Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Pengertian dari Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang hukum hidup atau dharma dalam kehidupan manusia. Dharma Sastra itu adalah sebagai sumber hukum di dalam agama Hindu. Tujuan dari Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup, olah. Dharma Sastra sebagai hukum hidup memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan memberi keadilan dalam kehidupan. Iya, itu adalah tujuan daripada Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Dan ada beberapa Dharma Sastra catur yuga yang terdiri dari apa saja? Dharma Sastra pada catur yuga itu. 1. Zaman Kartayuga. Zaman Kertayuga. Yang kedua? Zaman
Treta Yuga. Zaman Treta Yuga. Ada yang tahu? Yang ketiga? Dua para juga. Iya, zaman dua para yuga. Dan yang terakhir, zaman Kali Yuga. Nilai-nilai Dharma Sastra pada zaman Treta Yuga yaitu membentuk sikap mental yang positif dan selalu setia terhadap ajaran Dharma. Iya. Sedangkan nilai-nilai Dharma Sastra pada zaman Treta Yuga, ada yang tahu? Olah. Nilai-nilai yang dapat diterapkan adalah menjadi orang yang terpelajar dengan cara terus giat belajar dan tekun belajar agar pengetahuan tentang sang diri dilandasi dengan ajaran Dharma. Iya, tepuk tangan dulu. Ternyata nilai-nilai Dharma Sastra pada zaman dua para yuga. Ada yang tahu? Hah? Ya, silakan. Yang pertama, selalu melantunkan Tri Sandia Tri sesuai Sandia. dengan waktunya. Iya, pintar. Nilai-nilai Dharma Sastra yang terkandung dalam Treta Yuga. Tadi sudah dijawab oleh Ola. Berperilaku baik terhadap orang suci dan buruk. dan yang ketiga, berbakti Kepada orang tua. kepada orang tua. Yang keempat, melakukan upacara kelahiran Dari dalam kandungan. dari dalam kandungan Sampai sampai dengan pernikahan. dengan pernikahan. Terakhir, Ritual tentang kebersihan alam dan merawat alam. merawat alam. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam zaman zaman dua para yuga. Dan yang terakhir yaitu zaman Kali Yuga. Nilai-nilai yang terdapat pada zaman Kali Yuga, ada yang tahu? Ya, silakan. Seperti bersedekah, berupa Ya. uang, makanan, harta benda, dan sebagainya. Iya. Karena kita harus saling berbagi, saling melayani, toleransi, dan kita selalu menghormati tradisi yang ada di daerah kita sebagai wujud gotong royong sehingga moderasi beragama tercapai. Iya, pintar. Itu adalah nilai-nilai yang terdapat dalam Kali Yuga. Ya, anak-anak yang hebat, demikian paparan materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apakah anak-anakku sudah mengerti dan sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Sudah. Ibu akan bagikan kelompok. Anak-anak, kelompoknya sudah dibagikan dan selanjutnya Ibu akan bagikan lembar kerja atau LKPD. Nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja ini dan di sini Ibu bagikan dengan materinya. Kalian baca materinya baik-baik. Setelah kalian memahami materi, baru kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini. Dan Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Kalau sudah selesai, kalian kumpulkan dan nanti kalian maju satu perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik anak-anak, bagaimana dengan tugas kelompoknya? Sudah selesai? Sudah. Iya, kalau sudah selesai, Ibu minta kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasi hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan. Nomor 1, coba kalian jelaskan nilai-nilai Dharma Sastra yang dapat diterapkan pada zaman Tirta Yuga. Ya.
Jawabannya, menjadi orang yang lebih terpelajar dengan cara terus giat belajar dan tekun belajar agar pengetahuan tentang sang diri dilandasi dengan ajaran Dharma. Iya. Bagaimana pendapat kelompok 2 dengan jawaban yang mereka sampaikan? Belum? Oh, sudah. Silakan tepuk tangan. Silakan duduk untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Nomor 2, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam memahami nilai-nilai Dharma Sastra pada kali juga? Jawabannya adalah perubahan zaman yang disertai dengan perubahan hidup manusia tidak bisa ditebak dari perilaku, baik dari segi moral dan tingkah laku dari manusia itu sendiri. Tepat sekali. Tepat sekali. Ya, terima kasih. Baik anak-anakku yang hebat, sudah memaparkan hasil diskusi kalian. Di sini Ibu ada pertanyaan untuk kalian yang berkaitan dengan Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Coba kalian sebutkan nilai-nilai Dharma Sastra pada zaman 2 Parayuga. 1. Selalu melantunkan tulisan dia sesuai dengan waktunya. Iya, betul. Yang Orang suci dan guru. Iya, betul. Ada lagi? Berbakti kepada Allah. Iya, betul. Berbakti kepada orang tua. Iya. Ada lagi? Yuli? Upacara dari dalam kandungan sampai dengan pernikahan. Dan yang terakhir? 5. Ritual tentang kebersihan alam dan merawat alam. Alam, iya betul. Itu adalah nilai-nilai Dharma Sastra yang terdapat dalam 2 Parayuga. Iya. Anak-anakku yang hebat, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Ibu ada pertanyaan, bagian apa yang paling menarik dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bagian dari presentasinya. Oh iya, bagian dari presentasinya. Karena dari masing-masing kelompok tadi maju ke depan, ya. Iya. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari Dharma Sastra pada era modern ini atau pada zaman modern? Karena dianggap paling penting bagi masyarakat Hindu. Iya betul, karena paling penting dari masyarakat Hindu. Ada lagi? Dan merupakan sastra yang sangat penting dalam agama dan tradisi Hindu. Iya bagus, betul sekali. Tepuk tangan untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar kalian terus belajar, baik dengan materi yang sudah kita pelajari maupun yang materi yang belum kita pelajari. Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup itu kalian pelajari baik dari internet atau apa saja, supaya kalian selalu ingat dengan materi yang sudah kita pelajari. Ya, baik anak-anak, karena kita sudah mempelajari materi Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup dan kalian sudah mengerti dan memahami dengan materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa dulu bersama-sama, yaitu dengan mengucapkan Pramasanti. Om